Halo, kita ketemu lagi nih buat bedah pemikiran salah satu investor legendaris, Warren Buffett. Kali ini kita bakal fokus ke topik yang sering bikin pusing kepala banyak investor. Pajak. Sumber kita kali ini dari bab 11 buku Warren Buffett's Ground Rules, isinya rangkuman surat-surat Buffett ke para mitranya dulu di awal-awal firma investasinya. Misi kita hari ini, ya membongkar perspektif Buffett tentang gimana sih pajak seharusnya, dan yang mungkin lebih penting, tidak seharusnya mempengaruhi cara Anda ambil keputusan investasi. Ada kutipan Buffett yang terkenal banget dan lumayan nyelekit nih. Lebih banyak dosa investasi mungkin dilakukan oleh orang-orang yang cerdas karena pertimbangan pajak daripada penyebab lainnya. Wah, dalam ya, kedengarannya agak keras gitu. Mari kita coba telusuri deh, apa sih maksudnya di balik peringatan ini. Oke, langsung aja ya ke intinya. Kenapa sih pajak ini bisa jadi kayak jebakan gitu? Bahkan buat investor yang kita anggap pintar sekalipun, apa sih masalah utamanya di sini? Pertanyaan bagus. Ini langsung ke akar masalahnya. Jadi ada dua kebenaran mendasar lah soal pajak dan investasi yang perlu kita pegang. Yang pertama sih cukup jelas ya. Kalau ada dua pilihan investasi yang persis sama dalam segala hal, ya pasti Anda pilih yang pajaknya lebih rendah kan? Logika sederhananya gitu. Iyalah, masuk akal banget. Siapa juga yang mau bayar pajak lebih tinggi kalau nggak perlu? Tepat. Nah, tapi aksioma kedua ini yang seringkali dampaknya kurang disadari, padahal sama pentingnya. Kalau tarif pajaknya sama, hasil investasi yang lebih oke itu datang dari pajak yang dibayarnya belakangan. Nanti, bukan sekarang. Inilah konsep inti dari yang namanya penundaan pajak atau tax deferral. Oke, penundaan pajak, tax deferral. Sering denger sih istilah ini. Tapi gimana persisnya cara kerjanya? Kenapa bisa menguntungkan banget secara hitung-hitungan? Gini cara kerjanya. Bayangin investasi Anda nilainya naik nih. Nah, selama Anda belum jual investasi itu, Anda kan emang udah punya potensi untung tuh, tapi pajaknya belum perlu dibayar saat itu juga. Nah, Warren Buffett ngeliat uang pajak yang belum Anda bayarkan ini, itu tuh kayak ibaratnya Anda dapat pinjaman dari pemerintah. Dan kerennya lagi, pinjaman ini tanpa bunga. Pinjaman tanpa bunga dari pemerintah. Iya betul. Dana pinjaman ini, jumlah pajak yang harusnya dibayar tapi masih tertunda, itu tetap ada di dalam investasi Anda. Dana ini jadi ikut kerja, ikut menghasilkan untung lagi bareng modal awal Anda. Ini tuh kayak dapat leverage finansial tambahan tapi gratis gitu. Leverage di sini maksudnya, Anda pakai dana pinjaman, ya pajak yang ditunda ini, buat gedein basis modal Anda, jadi potensi untungnya juga ikut gede. Makin lama Anda bisa nunda jual aset dan bayar pajaknya, ya makin lama pinjaman tanpa bunga ini bisa ikut bantu gandain uang Anda. Efek compounding atau bunga berbunganya jadi makin kuat. Wah, kalau dijelasin gitu, kedengarannya luar biasa untung ya. Dapat pinjaman gratis tanpa bunga dari pemerintah buat terus diinvestasiin. Siapa coba yang nggak mau? Tapi, nah, disinilah letak peringatan Buffett tadi kan. Kalau penundaan pajak sepowerful itu, kenapa dia justru ingetin kita buat nggak terlalu fokus sama pajak? Kenapa banyak orang pinter malah jadi salah langkah gara-gara urusan pajak ini? Ini nih bagian yang bikin penasaran. Nah, ini dia intinya. Ini sering jadi paradoks buat banyak investor. Penyebabnya, kata Buffett, karena orang sering mencampur adukan sarana dan tujuan. Meminimalkan pajak itu cuma sarana. Ya, salah satu alat aja di kotak perkakas investor. Itu bukan tujuan akhirnya. Bukan tujuan air ya. Bukan. Tujuan utama seorang investor sejati, menurut pandangan Buffett ya, itu adalah mencapai tingkat pertumbuhan modal gabungan atau compounding rate setelah pajak yang setinggi mungkin, jangka panjang. Kalau terlalu terobsesi buat menghindarin atau minimalin pajak di tiap langkah, itu bisa bikin Anda malah ngorbanin tujuan utama tadi. Anda mungkin sukses bayar pajak lebih sedikit dalam jangka pendek, tapi hasil akhir kekayaan bersih Anda setelah pajak malah jadi lebih kecil. Ujung-ujungnya rugi juga. Mencampur adukan sarana dan tujuan. Cara pandang yang menarik. Jadi, gimana cara Buffett ngelurusin cara mikir ini? Gimana seharusnya kita ngelihat hubungan antara nilai investasi sama pajak yang belum dibayar itu? Buffett nawarin cara mikir yang jernih banget. Dia ngingetin kita kalau kekayaan bersih atau net worth Anda yang sebenarnya itu bukan angka total nilai pasar portofolio yang ada di laporan rekening efek Anda sekarang. Itu angka semu soalnya. Angka semu ya? Iya.
Kekayaan bersih real Anda itu adalah nilai pasar portofolio tadi dikurangi estimasi pajak yang pasti harus Anda bayar seandainya semua aset di portofolio itu dijual hari ini juga. Nah, itulah jumlah uang yang benar-benar bisa Anda pakai, kata Buffett dengan istilahnya yang gampang dimengerti, buat beli bahan makanan. Anggap aja pajak yang belum dibayar atas untung investasi Anda itu kayak utang ke pemerintah. Utang yang suatu saat pasti bakal ditagih pas asetnya dijual. Oke. Jadi ngelihatnya sebagai utang pajak yang belum jatuh tempo ya. Itu ngebantu ngasih perspektif biar nggak silau sama angka gede di layar doang ya. Tapi bisa kasih contoh konkret nggak? Gimana fokus berlebihan ke pajak bisa ngerusak keputusan investasi? Buffett kan nyebut soal investor yang malas jual saham tuh. Betul sekali. Contoh klasik yang disinggung Buffett itu ya investor yang terus megang saham yang sebenarnya performanya udah nggak oke lagi, atau bahkan udah kemahalan. Kenapa dipegang terus? Ya karena saham itu udah ngasih untung gede di masa lalu, dan mereka nggak mau merealisasikan keuntungan itu buat bayar pajak capital gain, pajak atas keuntungan modal. Lah kenapa itu strategi yang jelek? Bukannya tadi katanya nunda pajak itu bagus. Nunda pajak emang bagus secara hitung-hitungan, tapi jadi jelek kalau itu bikin Anda mempertahankan investasi yang udah nggak optimal. Logikanya gini, uang Anda itu seharusnya selalu ditaruh di pilihan investasi yang ngasih potensi untung terbaik ke depan. Bukan malah nyangkut di aset yang udah bagus hasilnya di masa lalu tapi prospek ke depannya udah suram. Atau ada pilihan lain yang jauh lebih bagus. Fokus ke depan ya, bukan ke belakang. Iya. Buffett nekenin di suratnya, dan ini poin penting banget, sangat tidak mungkin 20 saham yang dipilih dari katakanlah 3.000 pilihan akan terbukti menjadi portofolio optimal, baik sekarang maupun setahun dari sekarang dengan harga yang sama sekali beda. Maksudnya apa? Ya dunia investasi itu dinamis banget, kondisi perusahaan berubah, valuasi pasar juga berubah terus. Nah, untuk maksimalin hasil setelah pajak dalam jangka panjang, Anda harus aktif mastiin portofolio Anda itu selalu isinya sekuritas-sekuritas yang paling menarik. Berdasarkan apa? Analisis fundamental bisnis dan valuasi saat ini. Saat ini ya, bukan berdasarkan sejarahnya doang. Betul. Hampir nggak mungkin bisa melakukan ini tanpa ada perubahan portofolio dari waktu ke waktu. Dan perubahan portofolio itu seringkali artinya ya jual aset yang udah untung atau rugi, yang berarti merealisasikan keuntungan dan bayar pajak nih. Nah, disinilah godaannya muncul. Banyak investor pintar jadi lumpuh, nggak berani jual saham pemenang yang prospeknya udah mulai diragukan cuma karena takut tagihan pajaknya. Jadi rasa takut bayar pajak ini bisa bikin kita kejebak di investasi yang kurang oke gitu ya. Ini kayak ibaratnya kita nggak mau pindah ke rumah yang lebih bagus dan lebih pas sama kebutuhan kita sekarang, cuma karena malas bayar pajak penjualan rumah lama sama biaya pindahannya gitu. Padahal jangka panjangnya rumah baru itu lebih baik. Analogi yang bagus banget, persis kayak gitu. Biaya pajak atau biaya pindah di analogi Anda itu memang nyata, ada biayanya. Tapi seharusnya nggak jadi faktor penentu utama kalau manfaat jangka panjang dari keputusannya, pindah rumah atau pindah investasi, itu jauh lebih besar. Keputusan investasi itu harusnya selalu didorong oleh analisis bisnis dan valuasi dulu. Pertimbangan pajak penting tapi datangnya belakangan. Jangan sampai, kayak kata pepatah, ekor mengibaskan anjing. Artinya, jangan biarin faktor sekunder pajak yang ngatur keputusan primer, investasi. Saya suka banget penjelasan itu, ekor mengibaskan anjing. Jelas banget. Tapi ini jadi nimbulin pertanyaan lain nih. Kita kan tahu Buffett juga terkenal sama nasihatnya buat beli bisnis hebat terus dipegang selamanya. Bukannya strategi beli dan tahan selamanya ini justru cara paling efektif buat nunda pajak? Apa ada yang nggak konsisten nih dalam pandangannya? Pertanyaan bagus, dan emang sekilas kelihatan kayak kontradiksi ya. Tapi kalau kita lihat konteksnya dan gimana strategi Buffett berkembang, sebenarnya nggak inkonsisten kok. Memang benar, megang bisnis yang luar biasa buat jangka waktu yang panjang banget, idealnya selamanya, itu cara yang sangat efisien secara pajak. Kenapa? Ya karena itu memaksimalkan penundaan pajak capital gain. Tapi, Buffett sendiri ngaku kalau di masa-masa awal kemitraannya, pas modalnya masih relatif kecil dan dia nyari peluang di mana-mana, strateginya beda banget. Dia sering pakai apa yang disebut strategi puntung cerutu atau cigar butt investing. Puntung cerutu. Haha, istilahnya unik banget. Maksudnya gimana tuh?
Itu istilah khas Buffett buat ngegambarin investasi di saham perusahaan yang nilainya murah banget. Seringkali karena perusahaannya sendiri nggak terlalu bagus atau lagi ada masalah. Kayak nemu puntung cerutu bekas di jalan gitu, kelihatannya udah nggak ada gunanya, tapi ternyata masih nyisa satu isapan gratis. Ada sedikit nilai tersembunyi yang bisa cepet diambil sebelum puntungnya benar-benar habis. Jadi, dia beli saham-saham ini pas harganya murah banget, nunggu nilainya naik dikit deketin nilai intrinsik minimalnya, terus langsung dijual buat pindah ke puntung cerutu berikutnya. Oh, jadi ambil untung cepat dari barang murah gitu ya? Kurang lebih gitu. Nah, strategi ini yang fokusnya ke valuasi kuantitatif super murah, itu secara alami ngasilin turnover portofolio yang lebih tinggi. Turnover itu artinya seberapa sering aset di portofolio dijual dan diganti. Turnover tinggi ya berarti lebih sering realisasiin untung dan akibatnya lebih sering bayar pajak capital gain. Tapi pada saat itu, dengan kondisi pasar dan ukuran modalnya dia, itu adalah cara terbaik buat Buffett untuk memaksimalkan tingkat compounding setelah pajak. Nah, jadi konteksnya penting banget ya. Meskipun pajaknya lebih sering dibayar, tingkat pertumbuhan modal setelah pajaknya pas itu justru lebih tinggi pakai strategi puntung cerutu itu. Tepat sekali. Ini sekali lagi nunjukin kalau keputusan utamanya selalu didasarin pada nyari prospek investasi terbaik setelah pajak, bukan cuma sekedar ngehindarin pajak. Preferensi buat megang selamanya itu jadi lebih dominan pas fokusnya geser ke nyari bisnis berkualitas tinggi yang memang pantas dipertahanin jangka panjang. Dan pas ukuran modalnya udah jadi gede banget sehingga strategi puntung cerutu udah nggak praktis atau dampaknya nggak signifikan lagi. Oke, ini makin jelas prinsipnya. Buffett juga sempat ngeritik sesuatu yang namanya swap funds di masanya. Itu apalagi dan kenapa dia kritik terkait pajak? Ya, swap funds ini fenomena menarik waktu itu. Bayangin gini, Anda punya saham XYZ yang udah untung gede banget nih. Kalau Anda jual, kena pajak capital gain kan? Nah, swap fund nawarin solusi. Anda bisa nukerin saham XYZ Anda itu sama unit penyertaan reksadana mereka. Tanpa langsung kena pajak pas nukerin itu. Pajaknya baru kena nanti pas Anda jual unit reksadananya. Jadi daya tarik utamanya jelas banget, penundaan pajak. Kedengarannya menarik sih buat investor yang sensitif sama pajak ya. Terus masalahnya di mana menurut Buffett? Masalahnya ada di gimana dana itu terus dikelola. Karena investor utama di swap fund ini orang-orang yang masuk karena pengen nunda pajak. Manajer investasinya jadi punya insentif yang salah. Mereka jadi malas banget buat jual saham-saham di dalam portofolio reksadana itu, meskipun mungkin saham itu udah nggak menarik lagi, udah kemahalan, atau prospek bisnisnya jelek. Kenapa? Ya karena kalau mereka jual saham di dalam portofolio dan dapat untung, untung itu kan harus didistribusiin ke pemegang unit investor. Nah, itu bakal micu pajak buat investor yang justru pengen menghindarin pajak. Wah, jadi serba salah ya buat manajernya? Ya, akibatnya kualitas portofolio swap fund itu bisa turun seiring waktu karena manajernya kekunci sama pertimbangan pajak investornya, bukan sama analisis investasi yang rasional. Ini contoh sempurna gimana fokus berlebihan ke penghindaran pajak bisa mendistorsi keputusan investasi dan ujung-ujungnya malah ngerugiin investor itu sendiri dalam jangka panjang. Lagi-lagi, ekor pajak mengibaskan anjing investasi. Luar biasa ya gimana insentif pajak bisa nyiptain perilaku yang nggak optimal gitu. Pelajaran penting nih. Jadi setelah kita bahas semua ini, apa sih intisari yang bisa kita sebagai pendengar bawa pulang? Gimana kita bisa nerapin kejernihan berpikir ala Buffett ini pas berhadapan sama pajak dalam investasi kita sendiri? Intinya tuh ada di keseimbangan, perspektif yang benar, sama urutan prioritas yang tepat. Pertama, ya tentu aja penting buat ngerti aturan pajak yang berlaku di negara Anda. Nggak ada salahnya, malah bagus buat manfaatin insentif atau fasilitas pajak yang legal, kayak pengundaan pajak lewat produk tertentu, atau dengan nahan investasi pemenang lebih lama kalau itu sejalan sama strategi dan tujuan investasi jangka panjang Anda. Manfaat matematis dari nunda pajak itu nyata, kayak yang udah kita bahas tadi. Oke, jadi pahami aturan dan manfaatkan celah yang legal ya. Betul, tapi yang paling penting itu poin kedua. Jangan pernah biarin pertimbangan pajak jadi faktor utama atau penentu dalam mutusin beli, tahan, atau jual suatu investasi. Keputusan fundamental harus selalu diduluin.
Berdasarkan apa ya analisis mendalam soal kualitas bisnisnya dan kewajaran valuasinya? Jadi selalu tanya dulu soal kualitas investasinya, baru mikirin pajaknya gitu ya? Bener banget. Sebelum Anda mutusin buat nahan investasi yang udah untung gede cuma karena males bayar pajak, tanya ke diri sendiri. Kalau saya punya duit kayak sekarang, saya bakal beli nggak investasi ini? Di harga sekarang, lihat prospek ke depannya. Kalau jawabannya nggak, atau kalau ada peluang lain yang jelas-jelas jauh lebih bagus, nah, rasa malas bayar pajak itu seharusnya nggak ngehalangin Anda buat ngelakuin perubahan yang perlu. Ingat, opportunity cost atau biaya kesempatan karena mempertahankan investasi yang kurang optimal, itu bisa jadi jauh lebih gede daripada pajak yang Anda coba hindari. Opportunity cost ya. Biaya nggak kelihatan tapi nyata. Persis. Dan yang ketiga, selalu ingat tujuan akhir Anda. Maksimalin pertumbuhan kekayaan bersih real Anda, itu kekayaan setelah ngitungin estimasi pajak terutang, dalam jangka panjang. Fokus saja ke kualitas keputusan investasi Anda. Kalau Anda bisa bikin keputusan investasi yang cerdas secara fundamental, hasil jangka panjang setelah pajaknya kemungkinan besar bakal ngikutin kok. Meskipun mungkin Anda harus bayar pajak di sepanjang jalan. Keseimbangan perspektif net worth real dan prioritas ke analisis fundamental. Oke, itu rangkuman yang sangat berguna. Yang dari realita investasi, nggak bisa dihindari. Ngerti mekanismenya, terutama kekuatan penundaan pajak, tax deferral, itu penting dan bisa ngasih untung matematis berupa leverage tanpa bunga. Namun, dan ini namun yang gede nih, jangan sampai obsesi buat minimalin pajak sekarang bikin Anda ngambil keputusan investasi yang jelek buat jangka panjang. Hindari jebakan megang aset yang udah nggak prospektif cuma demi ngehindarin pajak. Selalu evaluasi kekayaan Anda berdasarkan nilai setelah dikurangi estimasi pajak terutang. Dan arahin fokus utama Anda buat maksimalin tingkat pertumbuhan modal real setelah pajak lewat keputusan investasi yang didasarkan pada analisis bisnis dan valuasi yang solid. Terima kasih banyak atas penjelasannya yang mendalam dan mencerahkan ini. Sebagai penutup nih, saya mau ninggalin satu pemikiran buat Anda renungkan lebih lanjut. Buffett kan nulis surat-surat ini di era di mana aturan pajak, khususnya soal keuntungan modal, cenderung lebih stabil ya dibanding sekarang di banyak negara. Kita tahu kan, peraturan pajak itu bisa berubah, kadang drastis dan cepat. Nah, nginget ketidakpastian ini, gimana caranya Anda bisa ngerancang strategi investasi yang nggak cuma pinter secara pajak berdasarkan aturan yang berlaku sekarang, tapi juga cukup kuat dan fleksibel buat bisa adaptasi sama potensi perubahan aturan pajak di masa depan, sambil tetap pegang teguh prinsip inti analisis fundamental dan valuasi rasional ala Buffett. Ini tantangan tambahan di era modern. Sesuatu untuk Anda pikirkan. Sampai jumpa di sesi bedah pemikiran berikutnya ya.